Jadi mengenai panjaman ini harus main dalam jangka waktu 2 bulan rekannya. Sedangkan ini barang kuleji diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan. Kalaupun masalah panjaman aku sarankan barang kuleji masing hati-hati dalam dari panjaman terutama masalah keselamatan. Pemirsa Umat TV, pinisi adalah salah satu alat transportasi khas suku Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Konon, alat transportasi khas ini sudah ada sejak abad ke-14 Masehi. Saat ini saya berada di lokasi di Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang lokasi ini sudah sangat terkenal sebagai satu daerah yang memang memproduksi pinisi. Nah, saat ini saya tidak sedang mengajak Anda untuk melihat produksi pinisi, tetapi kita akan bertemu salah seorang pengusaha pinisi yang masih peduli terhadap pelestarian salah satu alat transportasi yang sangat khas di Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan ini. Pemirsa pasti penasaran kan? Ayo kita temui beliau. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya baik, dari baik, Umat TV Pak. Ya Pak. Iya. Ya. Jadi begini Pak Haji, saya ingin tahu dari mana gagasan Pak Haji sampai Pak Haji terinspirasi membuat usaha ini. Pasti pemirsa juga sangat ingin tahu karena ini sangat keren. Lebih dan kurangnya saya cuman teringat pepatah orang tua kalau bukan kami yang selaku pelanjut untuk melanjutkan tradisi orang tua kami siapa lagi. Jadi dalam hal ini kami ada panggilan hati sebenarnya. Di lain sisi cuma untuk melestarikan budaya kami di sini. Konon katanya ini Pak Haji bahwa produksi perahu pinisi ini sudah ada sejak abad ke-14. Berarti sudah lama dong? Benar Pak. Iya. Benar. Terus ini memang sejak lama begini prosesnya atau memang dulu sempat berkembang pesat, sempat heboh, sempat apa terus menurun atau bagaimana Pak Haji? Iya Pak. Kami terutama sangat mengharapkan perhatian dan campur tangan pemerintah dalam suatu hal yang paling utama dari segi pemasaran sih sebenarnya Pak. Ya. Oke lah Pak Haji sambil duduk aja nih Boleh, supaya silakan, lebih Pak. rileks ya. Hampir saya pasti ingin kenal sosok yang saat ini sedang duduk di sebelah saya. Bisa perkenalkan Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Ya, kalau nama saya Haji Rusdi Mulyadi. Dalam panggilan sehari-hari Haji Uli. Haji Uli ya. Baik. Terus Pak Haji, pemirsa juga pasti ingin tahu sebenarnya bagaimana sih proses sampai Pak Haji mendirikan perusahaan ini? Prosesnya Pak, saya terinspirasi dari usaha orang tua sebenarnya Pak. Usaha orang tua ya? Di lain sisi bapak saya masih tetap melanjutkan usaha dari nenek, dia terus nyambung lagi ke saya. Iya. Ini perusahaannya Pak Haji dirikan sejak tahun berapa nih? Sudah lama nggak nih? Sudah Pak, sudah kalau nggak salah ada kurang lebih 20 tahun. Iya. Sampai saat ini Pak Haji mungkin ada kendala-kendala yang mungkin Pak Haji rasakan begitu berarti, begitu memang betul-betul Pak Haji merasa bahwa ada salah satu masa sebuah peristiwa yang membuat Pak Haji down dalam usaha ini. Mungkin karena memang usaha ini memang kalau kita melihat modalnya tidak sedikit loh. Iya. Iya. Bagaimana bisa sampai Pak Haji bisa terus mengembangkan usaha ini sampai segini? Iya Pak, ya makanya tadi saya bilang itu harusnya ada campur tangan dari pemerintah, terutama dari segi
kelancaran pengadaan material atau bahan baku gitu. Tadi saya melihat sempat jalan-jalan bahwa saya tertarik nih. Saya melihat ada terpampang sebuah nama Kintaran. Ini Ya, Pak. tentu ada sejarahnya kenapa Bapak memilih nama ini sebagai nama usaha produksi finishnya Bapak. Iya, Pak. Kalau Kintaran dalam bahasa Indonesia itu bulan purnama. Bulan Purnama. Ya. Kalau Kintaran sendiri itu bahasa adat Konjo Ya. yang namanya dalam arti bahasa Indonesia bulan purnama. Gitu. Sekarang Pak Haji sendiri punya harapan nggak? Punya harapan untuk pengembangan usaha Pak Haji ini? Mungkin ada harapan lebih ke pemerintah mungkin barangkali, ke siapa mungkin punya harapan agar usaha ini terus berkembang dan alat transportasi tradisional finish ini terus dilestarikan. Ya, itu makanya kami sangat berharap dalam hal ini terutama pemerintah Ya. meminta dukungan terutama untuk kelancaran pengadaan material atau bahan baku yang akan kami gunakan di kapal kami. Pemirsa juga pasti penasaran ya Pak Haji, Ya. seperti apa proses awalnya Pak Haji mendirikan perusahaan ini? Awalnya saya cuma ikut membantu orang tua. Terus saya berpikirnya juga orang tua semakin hari semakin tua. Iya, iya, iya. Jadi dalam hal ini saya harus ambil inisiatif sendiri untuk melanjutkan usaha orang tua. Di lain sisi juga yang paling utama budaya kami yang ingin kami lestarikan. Jadi ini adalah usaha turunan ya dari Ya. orang tua. Ya. Mungkin Pak Haji juga bisa berbagi kepada pemirsa. Ini Pak Haji pure melanjutkan usaha turunan atau juga memang ada usaha dari nol yang memang Pak Haji mulai dari dananya usaha sendiri kemudian Ya. sampai saat ini mungkin ini usaha Pak Haji masih berdiri terus dan berkembang atau juga hanya sekedar melanjutkan usaha dari Bapak atau malah usaha Bapak juga masih jalan dan Pak Haji juga punya usaha sendiri? Ya, dari segi itu Pak, cuman kami melanjutkan usaha dari orang tua saja. Artinya Pak Haji punya usaha sendiri, Iya. Bapak juga masih berjalan usahanya masih ya. berjalan sampai Jadi tidak sekarang. pure melanjutkan. Tidak. Iya, tetapi berdiri sendiri-sendiri. Iya, Pak. Ya, cuma memang hal ini memang bakat turunan dari orang tua barangkali Iya. ini. Iya, Ya, benar. baik. Kalau melihat usahanya Pak Haji yang sekarang sudah perkembangannya luar biasa nih, Iya, Pak, alhamdulillah. tentunya memang ini tidak butuh modal yang sangat sedikit. Iya, Pak. Bisa tahu nggak? Mungkin bisa kasih tahu juga kepada pemirsa bagaimana Pak Haji bisa mendirikan usaha ini, kemudian apakah memang modalnya modal sendiri atau ada investor barangkali? Kalau katanya dengan kapal yang ini sama yang satu di sana itu ada pesanan dari Pesanan, ya? Pemda Banjarmasin. Iya. Terus kalau yang kapal yang satu ini saya bikin sendiri. Bikin aja dulu. Ya bikin saja. Kalau toh mungkin ada yang berminat dan mungkin cocok harga, mungkin kami Iya. bisa menjualnya gitu. Biasa paling banyak pemesannya luar Makassar, luar kebanyakan Sulawesi Selatan. kebanyakan dari luar negeri, Pak. Iya. Jadi kapal-kapal finish yang sedang diproduksi saat ini ada sebagian yang memang sudah pesanan ya Pak ya, sudah diorder. Ada. Ada juga yang memang kebetulan punya dana, Iya. kemudian Pak Haji bikin dulu, Benar. nanti siapa berminat bisa beli begitu. Iya, Pak. Iya. Sejauh ini Pak Haji sendiri tentu ini butuh karyawan yang tidak sedikit juga. Iya, Pak. Iya, tidak sedikit juga. Ya. Sampai saat ini Pak Haji mempekerjakan berapa orang karyawan sih? Sudah Buruh ada, maksud saya. Iya, ada sekitar 16 orang 16 orang ya? bekerja ya. Iya. Masyarakat sekitar? Iya, yang umumnya itu karena kan asli saya orang Ara dan memang pusat pengrajin
tradisional untuk khususnya untuk kapal. Iya, iya. Memang asalnya dari Ara itu sendiri. Pak Haji sendiri tidak kesulitan nggak mendatangkan alat bahan-bahan? Ya selama ini sih ada kendala sedikit, terutama Seperti apa kendalanya? iya Pak Haji? kendalanya dari birokrasi Pak. Birokrasi ya. Makanya dalam hal ini yang paling utama itu yang kami perlu dukungan pemerintah. Pemerintah ya. Iya. Di balik tadi Pak Haji sudah sampaikan bahwa susahnya birokrasi, Iya. kemudian susahnya pendistribusian bahan-bahan untuk pembuatan bahan-bahan baku ya untuk Iya, pembuatan kapal ini, kemudian kurangnya campur tangan pemerintah, Iya. perhatian pemerintah. Ya. Tapi saya melihat Pak Haji tetap eksis dalam pembuatan ini. Kira-kira Pak Haji bisa berbagi tips ke pemirsa Umat TV sampai hari ini yang membuat Pak Haji tetap eksis, tetap bersemangat untuk terus melestarikan ini tanpa ada dukungan, misalnya seperti yang Pak Haji bilang ya. Iya. Oke lah kita lupakan itu. Iya, Pak. Tapi saya melihat Pak Haji tetap eksis loh dengan usaha ini. Iya Pak. Ya, kadang saya berpikir sendiri, kalau bukan saya yang optimis untuk mengembangkan kembali usaha dari nenek moyang kami, terutama untuk melestarikan kami punya budaya sendiri, yang paling utama itu adalah kami harus bangkit untuk mengangkat kembali kami punya Iya. budaya. Betul ya, karena memang ini satu-satunya di Makassar ya, di Sulawesi Selatan ya. Ya Pak. Iya, di Bulukumba. Ya. Luar biasa sekali Pak Haji ya. Ya. Saya melihat optimisme yang tinggi, semangat yang tinggi untuk terus melestarikan ini. Saya penasaran, Ya. dari mana aja pemesan kapal pinisi yang sudah diproduksi oleh perusahaan Pak Haji? Mungkin sudah ada dari berbagai negara barangkali, tidak hanya Indonesia barangkali. Betul. Yang banyak itu dari Eropa, termasuk Jerman, Swedia, Polandia bahkan ada, Amerika juga ada, Australia juga ada. Sistem ordernya mungkin barangkali bisa diceritakan. Rata-rata yang order kemarin itu orangnya datang sendiri. Datang langsung ya. Ya, tapi itu mereka tahunya dari media itu sendiri. Media ya. Ya memang kalau kita search di internet, tentu kita dengan kata kunci pinisi pasti kita sudah bisa melihat betapa banyak artikel-artikel tentang ini, dan mungkin para pembeli, para peminat juga dapat informasinya dari sana Pak Haji. Iya. Iya. Kemudian Pak Haji sendiri ini konon ya, Iya, Pak. konon dari beberapa sumber Iya, Pak. yang cukup terpercaya. Iya, Katanya iya. dulu ini ramai sekali loh pembuatannya. Benar, Pak. Bahkan nyaris 90% Iya. masyarakat di sini memproduksi. Iya. Tapi kok sepi sekarang? Iya Pak, karena itu tadi kurangnya campur tangan pemerintah, terutama untuk pendistribusian bahan baku, Pak. Bisa diceritakan nggak Pak Haji, seramai apa dulu kemudian sampai kenapa jadi segini nih? Iya, Jadi Pak. sepi Iya, Pak. segini. Dulu memang pengrajin di sini ada sekitar 90%. Bahkan sekarang dibanding dengan dulu itu jauh merosot. Nah, sekarang mungkin ada tersisa cuma sekitar 10% saja dari yang 10% ya. dulu ya. Iya. Jadi makanya sekarang dengan merosotnya pekerjaan kapal itu, itu yang membuat saya tetap optimis. Tetap optimis ya. Ya, Pak. Karena siapa lagi yang melestarikan budaya. budaya ini kalau bukan kita. Iya, itu, Iya. Pak. Tadi di awal tadi Pak Haji sudah sempat sentil satu sosok nih, Iya, Pak. Bapak. Iya, Pak. Seperti apa sosok Bapak di mata Pak Haji sendiri? Iya. Khususnya terkait dengan proses pendirian perusahaan ini. Iya. Bapak itu bagi saya adalah motivator dalam membangkitkan gairah saya untuk melanjutkan tradisi kami dari segi pembuatan perahu itu sendiri, Pak. Ya. Ya. Makanya dalam hal ini kalau Bapak berkenan untuk
saya pertemukan dengan orang tua saya, mungkin dia lebih bisa menjelaskan bagaimana sejarah pinisi itu terbentuk. Wah, lebih menarik nih. Ya, Saya juga pengen kenal sosok Bapak yang menjadi motivator bagi Pak Haji sampai Pak Haji tetap eksis dengan bisnis ini, dengan usaha produksi kapal pinisi ini. Iya, Pak. Ya, kalau tidak keberatan boleh saya ajak ke Bira, Pak, karena bapak saya ada di sana. Wah, ini sangat menarik sekali karena memang saya ingin kenal sekali dengan Bapak dan ingin sharing banyak soal Bapak, sharing banyak ke Bapak soal pinisi ini. Ayo, Pak, silakan. Ayo, Kita mari. ke Bira, Pak. Boleh, Pak? Jadi Bapak di Bira ya? Ya. Iya, saya Jadi itu kita segera ke betul, sana, Pak. pengen sekali kenalan sama Bapak juga. Boleh, Pak. Nah, pemirsa Uma TV, sekarang kita sudah berada di kediamannya Bapak Muslim Baso atau lebih dikenal dengan Pak Haji Baso. Beliau adalah bapak dari Pak Rusdi Mulyadi yang tadi sempat kita wawancarai dan kebetulan beliau lagi santai di rumah. Katanya ini pemirsa, bapak ini adalah motivator bagi usaha beliau yang sekarang sudah berkembang pesat. Yuk kita ganggu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak. Ini Iya, Bapak dari mana? Dari Umat TV Pak. Ada Umat TV, silakan Pak. Jadi mengganggu sedikit nih Pak. Ya. Ada apa-apa. Iya. Kebetulan siang tadi saya ketemu sama Pak Haji Rusdi. Iya, iya. Ngobrol banyak soal pinisi dan banyak hal yang menarik. Tapi sepertinya masih kurang deh informasinya. Nah, apa nih ya? Saya ingin tahu banyak sih Pak. Mungkin juga pemirsa begitu ingin tahu banyak tentang pinisi. Sejak kapan nih Bapak terjun dalam usaha ini, pinisi? Saya terjun di bidang pinisi sejak tahun 91 sampai sekarang. Gagasan awalnya itu Pak muncul? Gagasan awalnya kita terpanggil karena ada beberapa negara yang mengklaim mulai tahun 68 atau 88 tahun 89 mengklaim bahwa asal usul perahu pinisi adalah dari negaranya. Iya. Padahal kalau menurut ingatan kita dan menurut pesan leluhur kami adalah berasal dari desa Ara sebagai pengrajinnya dan termasuk orang Bonto Bahari ini adalah sebahagian dari pengusaha perahu pinisi. Jadi merasa terpanggil awalnya Pak ya? Ya terpanggil. Awalnya begitu terpanggil karena ada klaim dari negara lain pinisi ini milik mereka, kita langsung jadi pengusaha atau mungkin ada memulai karirnya dari nol barangkali sebagai apa gitu? Saya mulai karir tahun 61 ikut sama orang tua untuk belajar bekerja. Sejak 91 baru mengawali pekerjaan untuk sebagai pengusaha. Jadi orang tua juga? Seperti tadi Bapak Rusdi katanya juga ini adalah warisan. Kemudian ini juga adalah warisan sebelumnya dari orang tuanya Pak Haji begitu. Yang sebenarnya ini adalah warisan dari nenek moyang kami, adalah dan kami ini sebagai penerusnya. Terus Pak, saya melihat tadi sempat jalan-jalan ya ke proses pembuatan kapal yang ada di, iya, makasih. Tadi sempat saya melihat ada proses pembuatan kapal. Saya sempat bincang-bincang dengan beberapa pekerja di sana, katanya tidak hanya memproduksi satu kapal, satu jenis, tapi ada beberapa jenis loh. Itu jenis-jenis kapalnya apa aja nih Pak? Jenis kapal yang kami produksi adalah yang pertama perahu pinisi yang kebanyakan pemesannya dari orang-orang dari luar negeri atau orang bule. Antara lain dari Amerika, Perancis, Spanyol, Inggris, Jerman, Belanda, Singapura, Malaysia, dan Australia serta Jepang. Wah luar biasa nih karena
sudah main internasional Pak ya, luar. Iya. Itu mereka dengar via apa nih? Maksudnya komunikasinya lewat apa, promosinya lewat apa, sampai ternyata relasi Bapak, peminat-peminat kapal-kapal yang diproduksi oleh usaha Bapak dari berbagai negara seperti yang disebutkan tadi. Ini promosinya lewat apa sih Pak? Kalau menurut info dari orang-orang barat yang pernah saya tanyakan, antara lain dia dapatkan dari mulut ke mulut dan dia dapatkan dari internet juga. Ya, jadi begitu pola pemasarannya ya. Ya. Ya, kalau pemirsa, kalau sekarang semua serba canggih. Kita mau promosikan barang apa saja, buat kartu nama, disebar, pasti orang kenal. Buat website, kemudian promosikan, pasti orang kenal. Dulu barangkali susah ya Pak untuk mempromosikannya seperti itu Pak ya. Iya. Betul. Iya. Kemudian untuk proses pembuatan kapal sendiri butuh waktu berapa lama Pak? Ini tergantung dari besarnya dan tergantung dari adanya pemesan-pemesan. Iya. Biasanya sekitar 4 bulan sampai selesai, atau 6 bulan, 8 bulan, dan 1 tahun. Model, desain itu sesuai keinginan Bapak atau sesuai keinginan pemesan? Kami ikuti keinginan pemesan, kami sesuaikan dengan gambar yang dia bawa. Kemudian kalau untuk pribadi kebanyakan tidak pakai gambar. Oke Pak. Kalau mereview kembali ke belakang, melihat kembali ke belakang, menengok kembali ke belakang Pak ya. Proses awal kan butuh modal. Iya, sementara bahan bakunya mungkin tidak murah. Selain tidak murah juga susah didapat. Ini pure modal sendiri atau ada sokongan, dukungan dari keluarga, barangkali dari orang tua, barangkali? Biasanya yang kami lakukan ada ketergantungan dari modal pribadi kami, dan termasuk juga pemesan-pemesan Kang, ada juga biasa DP-nya terdahulu, itu yang kami gunakan sampai selesai. Oh begitu ya Pak ya. Jadi ada DP, ada modal sendiri. Kemudian pernah nggak ada keluhan dari para konsumen? Misalnya ternyata hasil produksi kapal Bapak tidak sesuai keinginan misalnya. Kalau pribadi saya tidak pernah ada yang saya temukan yang begitu. Hanya kalau orang bule kita harus ikuti apa kemauannya. Kalau proses perampungan mulai dari proses awal mendatangkan bahan baku sampai selesai pembuatan itu bisa memakan waktu berapa lama Pak? Untuk satu kapal? Itu satu kapal tergantung dari besarnya. Yang paling lama biasanya 1 tahun. Yang paling cepat itu biasanya 6 bulan. Wah, luar biasa ya. Kemudian ini ya, menurut informasi bahwa ada 2 lokasi yang paling dikenal oleh masyarakat luas, lokasi yang biasa digunakan untuk memproduksi kapal pinisi, yaitu di Bira dan di Beru. Iya, mungkin ada historisnya kenapa 2 lokasi ini saja, atau mungkin ada lokasi lain Pak? Sebenarnya banyak lokasi di Indonesia ini, di mana saja yang ditunjuk, tapi paling dominan dibuat di Tanah Biru dan di Bira. Karyawan Bapak sendiri saat ini berapa Pak? Kalau karyawan saya yang saya pakai mungkin kurang lebih 100 orang Pak. 100 ya? Itu konsisten stagnan di 100 dari dulu, atau mungkin awalnya memang gimana nih? Kalau kami jumlah karyawan di karyawan awal ini variasi, tergantung dari orderan Pak. Kalau ada beberapa order, ada banyak juga tenaga yang kami gunakan. Pernah nggak Pak proses pembuatan kapal yang akhirnya gagal produksi, suka duka gitu Pak? Mungkin kurang lebih seperti itu. Buat kapal modal besar, susah mendatangkan bahan baku, gagal produksi, pernah nggak? Kami anggap tidak pernah ada yang gagal, kecuali ada orang Jepang yang pernah suruh buat dulu, yang rencananya namanya Nagasaki Dream. Itu gagal pembuatannya, tergantung dari pemesannya sendiri. Oh begitu ya. Ya, kalau saya lihat model kapalnya, kemudian interiornya, itu siapa yang desain Pak? Mungkin ada arsitektur atau apa gitu yang Bapak sewa untuk mendesain model-model kapal tersebut? Kalau pribadi sebagai pengusaha, mana saja gambar yang dibawakan itu yang kami ikuti. Tanpa gambar pun kami bisa lakukan. Tapi bisa ya,
begitu dibuat tanpa arsitektur yang handal, begitu dilepas tanpa ada komplain ya dari konsumen. Selama ini tidak pernah kami mengalami komplain, Pak. Pemirsa, ini luar biasa sekali. Sebuah usaha yang sudah diminati oleh pangsa pasar yang sampai ke luar negeri tanpa arsitek handal. Luar biasa. Pemirsa juga pasti ingin tahu banyak. Mungkin bisa dibagi atau dikasih kabar kepada pemirsa. Sampai saat ini mungkin ini bicara masalah omset, Pak, karena usahanya pasti ada omset. Ini omsetnya sampai sekarang mungkin sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga barangkali. Kami punya omset selama kegiatan ini dari 91 sampai sekarang sudah kurang lebih 200 unit kami produksi, Pak. Ya, luar biasa sekali ya. Tadi saya sempat bincang-bincang sama Pak Haji Uli ya, katanya beliau juga terinspirasi dari Bapak. Seperti Bapak juga terinspirasi dari nenek moyang ya, dari orang tua seperti itu. Ini anak-anak ini memang ini adalah usaha turunan yang memang harus diturunkan. Anak-anak nggak bisa jadi polisi, nggak bisa jadi apa, harus jadi pengusaha ini. Atau memang usaha ini memang anak-anak ini sudah dipersiapkan untuk menjadi penerus-penerus atau gimana nih Pak? Kami berangkat sama keturunan kami, mudah-mudahan bisa menekuni kami punya pekerjaan, karena produksi pinisi ini saya kira yang tidak ada duanya di dunia kecuali di daerah Wontobahari ini, Pak. Luar biasa sekali ya. Memproduksi mungkin gampang, tapi untuk tetap eksis, tetap kokoh supaya tidak jatuh, mungkin butuh trik sendiri. Apa sih rahasianya sampai Bapak hingga saat ini usaha Bapak masih terus kokoh berdiri, sudah dikenal oleh pangsa pasar yang cukup luar, bahkan sampai internasional? Rahasianya apa sih Pak? Kami berniat kalau memulai pekerjaan bahwa mudah-mudahan kapal ini bisa panjang umur, murah rezeki, dan selamat dalam perjalanan ke tujuan yang dituju. Bapak masih ingat nggak kapal pertama yang Bapak produksi sebelum jadi karyawan, kemudian merasa terpanggil untuk melestarikan alat transportasi tradisional ini? Bapak masih ingat nggak kapal yang diproduksi pertama itu tahun berapa? Terus siapa yang membeli? Kapal yang kami produksi yang pertama dari tahun 91 yang Surua berasal dari daerah Binongko, Pulau Buton. Wah, luar biasa. Masih lokal ya? Masih lokal. Pembelinya lokal. Iya. Jadi sekarang usaha ini selain pembelinya lokal, selain pembelinya luar negeri ya, seperti tadi relasinya, juga ada pembeli-pembeli lokal Pak ya, konsumen lokal ya? Ada pembeli lokal antara lain dari orang-orang Cina, tapi pada umumnya orang Cina memesan untuk kapal kargo. Kargo. Jadi ada jenis kapal kargo, kapal ikan, dan kapal pariwisata. Pesiar ya, kapal pesiar. Ya. Iya. Eksis berdiri kemudian terus eksis dengan usaha ini, mungkin sudah ada pengakuan dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga yang memang memberi penghargaan terhadap usaha ini yang sudah sekian lama dirintis. Reward apa yang sudah Bapak dapat? Kalau selama ini, seandainya saya mau dapat gelar doktor atau profesor, sudah kurang lebih 10 tahun saya ditawari untuk mendapat gelar itu, tapi ya, menurut saya tidak perlu. Iya. Konon Pak, kalau saya sempat bincang-bincang tadi dengan Pak Haji Uli ya, Pak Haji Rusdi, katanya proses pembuatan kapal ini sempat eksis lama sampai-sampai kapal-kapal ada di pengusaha-pengusaha kapal di sini nyaris 90% pembuat kapal pinisi. Tapi sekarang kok sudah mulai sepi. Mungkin Bapak tahu kenapa seperti itu? Ini kan kalau menurut pribadi saya tidak pernah mengalami terlalu kesepian dan tidak pernah juga mengalami kesulitan. Yang kami hanya rasakan adalah untuk mendatangkan material-material dari daerah lain, antara lain dari Sulawesi Tenggara, dari Maluku dan Irian. Baik, mungkin pemirsa yang sementara menyaksikan acara ini juga begitu tertarik barangkali untuk
membuat usaha yang sama, apalagi buat masyarakat yang sementara menonton acara ini dan juga berada di lokasi ini sekitar mungkin barangkali kepengen seperti Bapak, sukses seperti Bapak. Bisa bagi tips nggak Pak supaya mungkin bagaimana sih tips supaya kita bisa jadi pengusaha, karena tadi Bapak awalnya secara historis barangkali kalau kembali ke belakang katanya sih cuma merasa terpanggil, kemudian mendirikan usaha dan sekarang luar biasa bahkan sudah diturunkan ke anak-anak. Kalau pemirsa juga ingin seperti Bapak, ikut jejak Bapak sebagai seorang pengusaha sukses di bidang pembuatan produksi kapal ini, kira-kira bisa bagi tips nggak Pak ke mereka? Kalau kami ini yang sangat-sangat kami harapkan adalah bantuan dan dukungan dari pemerintah supaya kami punya budaya ini bisa kami pertahankan. Jadi selama ini kurang dukungan begitu maksudnya Pak? Kalau dukungannya pemerintah ya, tapi bantuannya kepada pengusaha belum pernah ada yang kita nampak dia. Sama sekali belum pernah ya? Belum pernah kalau menurut pribadi saya. Iya, mudah-mudahan ada perwakilan pemerintah yang terkait sebentar menyaksikan acara ini dan suara hati Bapak juga bisa didengar. Bapak punya harapan lain nggak atau punya impian lain yang belum tercapai hingga saat ini? Yang kami sangat harapkan ini, kelestarian kami punya budaya ini harus didukung oleh pemerintah dan dihimbau kami untuk bagaimana mengangkat harkat budaya kami ini antara lain pinisi ini. Baik, pemirsa Umat TV, sangat luar biasa sekali bincang-bincang kita dengan Pak Haji Baso, dan ini cukup menginspirasi buat kita semua, khususnya buat Anda memang yang punya impian, sudah punya impian lama ya untuk mendirikan usaha pembuatan kapal, tapi sampai sekarang barangkali belum jadi-jadi ya karena faktor tidak berani atau barangkali seperti apa. Mudah-mudahan perbincangan kita di malam hari ini bisa menjadi inspirasi tersendiri buat Anda yang ingin ikut jejak dari Bapak Haji Baso untuk mendirikan usaha ini. Barangkali mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya Bapak di malam hari ini. Saya kira ini kami juga sangat terima kasih kedatangannya, dan mudah-mudahan tampilnya di Umat TV nanti ini semakin terhimbau yang lain untuk bagaimana mengembangkan dan membangkitkan kami punya usaha serta mendukung kami punya usaha ini. Iya, amin, amin. Dan kita juga berharap bahwa produksi pinisi ini akan terus ada dan tidak akan punah dan terus akan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Pemirsa Umat TV, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Muslim Baso atau lebih dikenal dengan Pak Haji Baso, yang tentunya perbincangan kita ini sudah menginspirasi Anda atau kita semua yang sedang menonton acara ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam.